أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa kabar? Mudah-mudahan kemarin sudah memulai olahraga ya. Dan yang sudah rajin olahraga, terusin olahraganya, istiqomahin olahraganya. Dan baca bismillah ketika olahraga, mengucap alhamdulillah setelah olahraga. Dan bawalah duit, bawalah kemudian rizki ketika olahraga sambil kita ngasih kanan, ngasih kiri. Terus kemudian bahagiakan orang sekitar dan berdakwahlah. Di tempat olahraga kita boleh berdakwah. Saya paling seneng ya makan pinggir jalan gitu ya, sama tukang soto, tupat, nasi uduk, warteg segala macam itu, sambil saya ngomong sama targetnya. Jadi saudara sambil olahraga, begitu pulang saudara beli bubur ayam misalkan. Lah ngomong untuk bubur ayam, bang, udah punya berapa gerobak? Gitu dong, berbagi sama dia. Jadi bukan cuma olahraga, ada terusannya gitu. Nah, kemarin kan pembahasan kita tentang olahraga ya, yang hari ini hadir, kemarin tidak hadir, pada bingung, Ustaz ngomongin apa sih? Nah, kita ngomong untuk bubur tuh. Punya gerobak berapa ya? Ya saya mah ini aja pak, yang penting cukup lah buat anak istri. Enggak, papa bisa loh punya apa namanya, kios bubur ya. Mejanya tidak cuma satu ini pak, papa bisa punya 2-3 meja. Papa bisa bikin macam-macam bubur, ada bubur Manado, ada bubur ayam, ada bubur Betawi, ada bubur Taiwan, ada bubur Hong Kong. Terus dia nanya, emang ada pak bubur Taiwan? Ya gue juga nggak paham, ya kali aja ada gitu. Ya tapi gimana pak? Caranya gimana? Caranya begini, tadi sholat subuh nggak? Sholat pak, alhamdulillah. Nah besok kalau sholat subuh lagi ngomong sama Allah. Ya Allah, saya pengen deh, bukan cuma punya di sini nih, pengen punya tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat, pengen punya warung yang gedean dikit. Begitu. Oh begitu pak, iya pak makasih. Jadi makan bubur nggak? Enggak, cuma nasihatin aja. Assalamualaikum. Bingung tuh tukang bubur. Bagaimana sih? Ya tetap masak. Belum tentu loh tukang bubur anaknya makan bubur, belum tentu. Iya. Nah, belilah dengan duit 50.000 gitu. Nih, pak, berapa duit ini? Satenya tadi 1. Apalagi sih biasanya kalau bubur tuh? Sate, ayam udah include dong. Jeroan, mana ada bubur jeroan? Iya sate jeroan udah, sate kali ya, pokoknya sate 2 gitu. Terus bubur tuh bilang 8.000 pak. Nah duitnya kasih 50. Begitu dikembalin sama dia nih, Kalau 8.000 berarti berapa yang kembaliannya? 42.000. Ya. Dikasih kita 42.000. Kita ambil 2.000. Terus yang 20-an 2 kita bilang sama dia, Pak, ini buat bapak, buat anak-anak bapak. Yang 20.000 titip ya, buat sedekah ke sekitar rumah bapak. Wah, itu dia. Kita ngasih dia sedekah dan ngajarin dia sedekah. Terus bilang sama dia, dulu saya begini pak, tapi saya cintain sedekah, kemudian usaha saya jadi maju. Ya. Makasih ya pak. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Olahraga tapi sambil berdakwah, kira-kira begitu. Nah hari ini saudara, hari ini bahasa apa kira-kira? Hari ini apa tadi? Oh iya, mendidik anak. Ngalor ngidul dulu jadi lupa. Ya. Anak-anaknya orang lain udah dipersiapkan menjadi pedagang sejak dari sebelum dia lahir. Gimana coba caranya? Sebelum lahir udah ngedidik anak jadi
pengusaha. Caranya adalah dengan emaknya lagi bunting jualan. Kalau emaknya lagi bunting jualan, ntar anaknya ikut jualan kan? Anaknya jadi pinter. Prinsipnya sih sederhana. Ajarin anak dengan uswatun hasanah. Apapun itu. Termasuk ya berdagang. Berdagang kan sunnah Rasul. Rasulullah berdagang loh. Nah kita kalau bisa anak kita begitu. Nih ya. Kita langsung sini ya sebentar ya. Ini setiap tanggal 5 setiap bulan. Anak kita kudu bayaran misalkan 35.000. Oke. Terus anak kita kudu jajan satu harinya misalkan 5.000 atau 10.000 satu hari sama ongkos. Ini kalau sebulan berapa nih jadinya? 35.000. Ini 300.000. Buat anak kita total 335.000 misalkan. Terus apakah kita jadi orang tua yang cuma ngempanin anak? Baiknya jangan. Baiknya jangan. Kita kasih dia modal. Kita bikinin misalkan kita beliin dia kerupuk udang yang mentah. Terus kita bilang sama anak kita, nah ini kompor, ini kerupuknya, ini minyaknya. Kamu masak ini kerupuk, ini plastik-plastiknya, ini lilinnya, buat kemudian kamu masukin kerupuk-kerupuk yang kamu masak itu ke kantong-kantong plastik kecil. Lalu kamu jual. Berapa harga jualnya mah? Harga jualnya 2.000. Berapa bungkus yang kamu bisa jual untuk mencapai kebutuhan kamu sebulan 335.000. Nah yang begini nih pemirsa. Yang begini yang ente pada kudu ajarin kepada anak-anak ente. Supaya ke depan lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha muslim dan muslimah yang tumbuh dari keluarga yang muslim dan muslimah. Insya Allah. Anak kita jangan kayak anak yang diempanin terus. Dia kudu mikir, dia juga kudu berusaha. Ini dia materi yang akan kita perdalam di segmen 2 dan segmen 3 setelah yang berikut ini. Silahkan. Ya, pemirsa, kembali di acara kita. Lihat, kebutuhan anak kita sebulan 335.000. Ustadz, anak kita masih TK loh. Masih TK emang nggak bisa. Oh, Yusuf Mansur waktu kecil aja begini modelnya. Saya ikut ya di keluarga yang mampu. Jadi saya diasuh oleh keluarga paman saya. Saya menjadi anak 8 karena anak ke-7. Lalu apa yang kemudian dilakukan? Dagang. Saya ingat tuh, habis Isya menjelang tidur, Ibu Noni itu, kami manggil Ibu Noni ya, itu bawa baskom. Isi sirup yang sudah jadi air. Terus ada ini, kantong-kantong plastik es mambo gitu loh. Colong cantung, pakai cantung lagi, cuntang. Set gitu, udah penuh ikat. Ini nih, jadi anak berasa nyari duit gitu loh. Terus jual kalender, jual buku, jual kitab, beli tahu, potong-potong, jual kecil-kecil. Harusnya kita seperti itu, ya. Kita belajar sebenarnya dari Qur'annya. Surahnya, ya, surah An-Nisa, ayatnya ayat 9. Ya, surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ya, karena kita takut meninggalkan anak turunan kita yang kemudian tidak mampu berdiri sendiri, tidak sejahtera, kita ajarkan. Ya. Lihat pemirsa, kebutuhan anak kita 335.000. Kita bikinin dia modal, ada kerupuk, ya. Terus anak kita bilang, "Ma, nggak bisa masaknya." Ya, masak paman temenin. Ajarkan anak kita proses menjadi seorang pengusaha. Terus terang ya, kulit-kulit kayak kita begini nih, emang susah jadi pengusaha. Karena memang dari awal tradisinya memang bukan pengusaha, tradisi pekerja. Lu sekolah yang pintar, nanti biar gampang kerjanya, gitu. Salah tidak? Nggak salah. Masih bagus orang tua, nyongkolain kita. Ada anak dia jadi anak nyala-nyala orang tua lagi. Ya udah kitanya kemudian belajar. Nah, bagaimana kita didik anak kita? Ya sekolah kita titipin dia kemudian apa keripik. Ya, kita bikinin ayam, kemudian goreng, jualan. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Kalau ada kepala sekolah yang marah anaknya itu dagang,
Berarti tuh kepala sekolah kudu nonton tuh wisata hati antep. Justru kepala sekolah itu kayak kepala sekolah di Darul Quran. Saya bilang kepala sekolah di Darul Quran dari mulai unit TK, SD, SMP, apalagi SMA saya bilang. Apalagi kemudian kampus. Atas izin Allah ya pemirsa, ya bukannya ria, saya memiliki kampus sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer antarbangsa. Saya bilang sama para mahasiswa saya, ente mah udah wayahnya ngasih orang tua. Ustadz, kita ya belum lulus loh kuliah. Emang kalau belum lulus kuliah nggak bisa ngasih orang tua? Ente bikin donat aja juga jadi duit tuh. Asal ente mau keliling titip-titip ke warung-warung, entenya aja yang mikir gimana caranya. Tapi saat kan kita nggak punya pikiran. Ya elah, mana ada sih orang nggak punya pikiran? Bukan, maksudnya kita belum punya ilmu. Udah punya, cepet mikir. Kalau nggak punya pikiran gimana? Pakai dong teori yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Gimana? Kita sholat duha. Ya Allah, saya udah semester 1 nih. Udah bukan anak sekolahan, udah anak mahasiswa. Gimana cara supaya saya bisa nyari duit? Kita beli buku-buku komik, kita beli buku-buku cerita, ya. Tapi bukan di toko buku, nggak dapat diskon toko buku mah. Kita langsung ya ke penerbit. Kemudian kita bilang sama anak kita, teman-teman kamu yang suka yang mana nih kira-kira? Teman-teman saya suka cerita ini mah, ya udah kita beli selosin dia. Kita beli yang judulnya ini 10, judul ini 10, judul ini 10. Terus bilang sama anak kita, kamu dagang di sekolah kamu. Nanti anak kita dagang tuh. Insya Allah pada laporan anak kita, ma teman-teman nggak pada beli, maunya minjem. Ya nggak apa-apa, yang penting kan tradisinya, bukan hasilnya toh. Tradisinya, yang penting anak kita udah belajar dagang. Perkara dia nggak berhasil, no problem. Mungkin kita aja yang udah gede bisa gagal. Anak saya si Wirda, top banget tuh. Belanja 300.000. Nih, beli pensil, laganya nih anak kecil pengen dagang nih. Dianterin ke Mangga 2, Mangga 2. Dianterin beli pensil, beli buku segala macam. Jumlah total belanjaan 300.000. Alhamdulillah, setor duit berapa? 32.000. Gue bilang, Wirda, pinter banget sih lo. Dagang modal 300.000 balik ke 32. Habis pada minta, Pak. Kan kata papa kasih aja sedekah. Ya ulang, bangga dong. Tapi saya bangga. Ini baru medater nih. Anak saya, anak papa nih. Yang penting adalah apa? Prosesnya bos. Dia memahami. Maaf ya, teman-teman kita yang Chinese sudah memberikan kita pemahaman yang berharga buat kita semua. Dia bawa bukunya sambil nungguin beras. Dia bawa bukunya sambil nungguin apa? Kelontong dia. Anak kita enggak. Anak kita kerjaannya udah terima rapi. Disuapin melulu. Bilang dong anak kita mau makan nggak? Kalau makan jagain dong. Toko mama tuh pulsa jagain. Om pulsa sih. Ya anak kita juga bisa kan. Nah yang ini 10.000 ya. Kita harga belinya 9.000. Kamu jangan jual kurang dari 10.000 ya. Terus anak kita disuruh lagi jagain apa. Dan bekali dia ilmu pengetahuan. Insya Allah lah. Kalau tradisi dagang ini dari kecil udah kita didik, insya Allah anak kita akan tumbuh menjadi seorang pengusaha. Boleh juga sekali-sekali saudara, hari Minggu, Sabtu gitu loh. Sambil olahraga, tapi sambil saudara bikin pecel. Ya, bikin gudeg. Bikin makanan kuliner khas, apa namanya, kampung saudara. Saudara dari Cirebon. Kalau Cirebon itu apa? Pal gentong. Gede banget dong. Gentong. Enggak ada itu loh. Kalau dari Cirebon tuh ada apa? Nasi jamblang. Tapi Ustadz susah nyari inunya. Daunnya sekarang. Bisa lah kita telepon teman kita dikirim dari sana ya kan. Jumat nyampe kita bikin makanannya sambil olahraga kita bawa. Ya, habis olahraga kita gelar tuh pakai tikar. Insya Allah didatangin kantip, belum bayar. Kita terusin ya, setelah yang satu ini. Ya. Terima kasih pemirsa, saya mengingatkan diri saya dan saudara-saudara semua punya anak keturunan, ya, yang punya anak keturunan agar mendidik anak-anaknya. Dan kepada para pengabdi ilmu pengetahuan ya, pada para dosen, guru-guru, apalagi kepala-kepala sekolah atau owner-owner dari sekolah-sekolah, saudara lebih punya power lagi tuh untuk membuat anak-anak didik menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Jangan lupa, jangan cuma bekalin dia kemudian modal buat dagang, tapi ilmu dagangnya pun dikasih tahu. Ini saya nggak ngasih tahu nih tadi, modal 300.000 nggak dikasih tahu sama Wirda. Akhirnya anak saya jual ya sesukanya dia, namanya anak kecil.
Ya dia jual 32.000, alhamdulillah, bagus dah. Cakep, nggak dagang lagi besok. Udah bangkrut ya. Nah, anak kita kasih duit. Berapa anak kita kasih duit? Nggak apa-apa anak kita kasih duit. 1 juta misalkan. Sebagai ayah mampu, kita bilang sama anak kita, nah ini ada duit 1 juta. Kira-kira menurut kamu 1 juta ini bisa dagang apa? Supaya kamu nanti bisa bayar bulanan 335. Saudara ya, anak kita ini lebih hebat loh generasi sekarang daripada generasi kita zaman dulu dan zaman sekarang. Anak kita tuh ya, itu adalah generasi yang lebih hebat pikirannya daripada kita. Kalau ente ngomong sama anak ente, bapak punya duit 1 juta. Tapi bapak nggak mau bayarin lagi nih kamu nih bulan depan 335 nih. Pokoknya kamu ongkos dari sini, apa yang membuat kamu bisa mikir apa? Itu anak-anak hebat-hebat loh pikirannya. Jadi percayakan anak kita bahwa dia bisa melakukan perdagangan dari mulai kecilnya. Muhammad Rasulullah SAW beliau langsung menjadi nabi dan rasul yang hebat, tapi dia menjadi pedagang yang hebat. Dan tidak menjadi pedagang yang hebat juga kecuali diajar oleh paman-pamannya, oleh kakek-kakeknya, oleh Abdul Muttalib, oleh Abu Talib. Subhanallah. Jadilah dia Muhammad Rasulullah seorang pedagang yang terkenal, ya, suksesnya, jayanya, sehingga kemudian dia dipinang oleh Khadijatul Kubra. Masya Allah. Dan yang saya garis bawahi apa? Proses. Bukan hasil ya, proses. Jangan malu orang tua ngelihat anak kemudian dagang. Mama malu. Kayak mama gak punya duit aja. Anak kita bilang, emang gak punya. Iya tapi kan gak mesti begitulah. Mama masih bisa kok nyari duit. Jangan kamu enggak bos, salah. Itu omongan paling salah orang tua kalau begitu. Bilang sama anak kita, nah kamu dagang gih. Apa yang kamu bisa dagang? Semua anak-anak di sekolah kamu lihat pada punya kaos kaki nggak? Iya mah pada punya. Nah kalau punya mereka pasti butuh pengganti. Butuh kaos kaki pengganti. Yuk kita pergi ke Tanah Abang yuk. Kita beli kaos kaki. Ya. Bilang sama mereka, kita diskon 50%, tapi sebelah kiri doang. Ya. Kita bilang sama mereka, ya, nih anak saya jualan kaos kaki. Yang beli 1 losin dikasih bonus 1 atau apalah. Ya. Saya seneng loh. Saya kadang-kadang bangga terharu gitu kalau kemudian ngelihat di kios-kios pulsa teman-teman ada anaknya di situ, bangga banget saya. Saya bangga sekali kalau ada kemudian anak-anak ya saudara yang ikut dagang sama saudara, bangga saya. Bangga saya. Ini dia ke depan. Asal saya bilang, jangan kemudian asik dagangnya lupa sama ilmunya. Tetap ini mesti jalan, itu jalan. Paham ya pemirsa ya? Insya Allah lah. Saya kan ini cuma klik on doang nih, gitu. Selebihnya saudara yang berpikir lebih kreatif lagi. Mari kita berdoa saudara, mudah-mudahan dari sejak anak-anaknya, anak-anak kita semua sudah bisa menjadi calon pengusaha yang hebat semua. Insya Allah mudah-mudahan bukan cuma hebat dia dunianya, tapi hebat juga rasa takutnya kepada Allah. Hebat juga amal ibadahnya. Ajarkan anak kita. Ajarkan anak kita. Nah, ini dagangan kamu. Tapi kamu pagi-pagi sebelum olahraga, atau pagi-pagi sebelum kamu nanti dagang di Monas, di Ancol, di mana, kamu sholat duha dulu. Bawa barang kamu ke Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya Allah yang bikin laku. Lebih hebat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami pengen anak-anak kami lebih baik daripada kami ya Allah. Selama ini kami sudah salah, sering ngempanin umpan, nggak ngasih kailnya kepada anak-anak kami. Sering ngasih ya makanannya buat anak kami, bukan bahannya, atau malah bukan jalan rizki buat beli makanannya. Ya Allah, jadikan kami para orang tua ya Allah bisa punya pikiran yang lebih kreatif lagi. Bagaimana caranya mendidik anak-anak kami supaya dari awal mereka punya semangat bukan cuma menuntut ilmu, tapi semangat berdagang, punya visi misi pengusaha. Dan insya Allah mudah-mudahan ya Allah, negeri Indonesia ini adalah negeri yang pengusahanya adalah pengusaha yang saleh-saleha dari generasi kami dan anak-anak kami yang akan datangnya. Rabbi firlana warhamatum alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat mengajarkan anak-anak saudara berdagang. Dan ajarkan anak kita akhlak berdagang, tata cara berdagang yang santun, yang jujur, supaya kelak mereka jadi pengusaha yang berbeda dengan generasi kita sekarang. Bersih dari korupsi, bersih dari kolusi, dan tidak mau rezeki haram, tidak mau dengan cara-cara yang tercela. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.